Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa 'an ba'dil hukama arba'atun qabihatun lakinna arba'atun minha aqbah. Para hukama berkata ada 4 perkara yang lebih baik antara 4 lainnya. Ada 4 perkara, sebenarnya 4 ini suatu hal yang baik. Akan tetapi ada 4 lagi yang lebih baik daripada 4 hal tersebut. Yang pertama, sifat pemalu. Al-haya'u minar rijali hasan. Sifat pemalu bagi semua orang laki-laki. Terjemahnya ada yang kurang. Bagi laki-laki, bagi semua orang laki-laki adalah baik. Walakinnahu minal mar'ati ahsan. Tetapi bagi wanita adalah lebih baik lagi. Apa itu sifat pemalu? Yang dimaksud sifat pemalu di sini adalah menahan diri dari mengerjakan sesuatu karena takut dicela. Tentunya ketika ini disandarkan kepada agama. Malu, tidak berani atau menahan diri dari mengerjakan perkara yang tercela, yang tidak baik karena takut dicela. Kalau sifat ini ada pada laki-laki, ini sangat baik sekali. Akan tetapi bila sifat pemalu ini ada pada diri wanita, maka hal itu lebih baik lagi. Kenapa? Di antara hikmahnya, dengan adanya sifat pemalu, seseorang tidak berani mengerjakan karena takut dicela. Dengan sifat pemalu ini, seseorang akan menjaga diri dari perkara-perkara yang tercela. Kalau sifat malu ini ada pada wanita, maka nanti kebaikan yang wujud akan lebih banyak lagi, keburukan-keburukan akan lebih sedikit. Karena fitnah wanita ini lebih besar daripada fitnah seorang laki-laki. Sehingga dikatakan bahwasanya termasuk senjatanya iblis itu adalah para wanita. Senjata iblis untuk menyesatkan umat manusia diantaranya dengan wanita. Kalau wanita ini punya sifat malu, makin besar sifat malunya, maka kaum laki-laki yang terselamat maka akan lebih banyak lagi. Kalau seorang laki-laki tidak bisa menjaga diri, maka korbannya ya mungkin 1-2 wanita. Tapi kalau wanita tidak punya sifat malu, belum godaannya, jalannya wanita dari luar keluar rumah itu saja sudah banyak ratusan laki-laki terkena fitnah. Maka bila wanita ini punya sifat malu, hal itu sangat-sangat bagus sekali. Pelajaran buat kita dalam mendidik anak. Kalau laki-laki kita timbulkan bagaimana sifat keberanian yang luar biasa. Tapi kalau wanita perlu kita didik sifat pemalu. Jadi, kalau kita punya anak wanita, istri kita sendiri, mahram-mahram kita, bagaimana kita didik dengan sifat pemalu. Tidak berani tentunya dikaitkan dengan urusan agama. Malu yang kaitan dengan urusan agama. Para ulama yang mereka ini betul-betul punya sifat malu, termasuk dulu Syekh Muzairon Taifur Abdillah, kalau beliau ngasih nasihat ketika santri-santri hendak pulang, termasuk nasihatnya, kalau kalian di bis duduk dapat kursi, sampingnya kok wanita, lebih baik berdiri sampai tujuan daripada duduk berdampingan dengan wanita, walaupun di dalam bis. Ini sifat pemalunya kuat, jadi menjaga sifat malu. Nabi Musa alaihi salam, beliau mencontohkan
Karena memang wanita ini fitnahnya sangat besar. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar Fir'aun, maka beliau pergi ke Kan'an, kampungnya Nabi Syu'aib. Di sana, ketika tiba di sana, di sebuah sumur, masyarakat hendak ambil air dari sumur. Maka putrinya Nabi Syu'aib, ketika itu orang-orang yang sumurnya tertutup suatu papan yang besar dan berat, tidak bisa diangkat oleh satu orang. Untuk membuka perlu 4-5 orang diangkat. Maka putri Nabi Syu'aib ikut antri di situ. Karena orang-orang yang ada di situ laki-laki semuanya, beliau di belakang nunggu sampai laki-laki sepi. Tapi ternyata ketika laki-laki sudah pergi, beliau pengen ambil, sudah ditutup kembali. Maka Nabi Musa alaihissalam melihat ini ada wanita pengen ambil air, kemudian nggak bisa, nggak mampu ngangkat, maka Nabi Musa dengan sendirian mampu mengangkat tutup sumur yang seharusnya diangkat beberapa orang, beliau angkat sendiri. Setelah itu beliau mundur. Singkat cerita, putri Nabi Syu'aib cerita kepada Nabi Syu'aib bahwa tadi ada seorang pemuda asing memberi bantuan seperti diceritakan. Maka salah satu putrinya diperintahkan Nabi Syu'aib untuk mengundang Nabi Musa untuk ke tempatnya Nabi Syu'aib. Di tengah perjalanan Nabi Syu'aib memang nggak tahu, Nabi Musa belum tahu jalannya. Tentu dalilnya adalah putri Nabi Syu'aib. Nabi Musa menjaga diri, walaupun belum nggak tahu jalannya, maka belum nggak mau berjalan di belakang perempuan. Ini contoh sifat pemalu yang ada pada laki-laki. Malu berjalan di belakang perempuan. Maka beliau nggak mau, saya berjalan di depan, kamu di belakang. Nanti kalau mau belok, nggak usah bilang kanan kiri, nggak usah. Kamu ambil kiri. Kamu lempar ke kanan, berarti belok kanan. Kalau belok kiri, lempar kerikil ke kiri. Contoh bagaimana sifat pemalu seorang laki-laki yang sesuai tertib syariat. Betul-betul menjaga diri dari wanita. Nah, putri Nabi Syu'aib pun mencontohkan bagaimana sifat pemalu. Wanita tidak berani antri bareng dengan laki-laki. Beda dengan keadaan zaman kita sekarang. Pokoknya antri itu nggak pandang laki-laki perempuan, ya berdesak-desaan bagaimana bisa awal. Tapi putri Nabi Syu'aib enggak, belum membutuhkan. Kalau nggak ada laki-laki nggak bisa ambil air. Tapi walaupun antri, lebih baik menjauh dari laki-laki, nunggu betul-betul sepi, ada kesempatan ambil air, baru ambil air. Ini contoh sifat pemalu yang terpuji yang ada pada wanita. Maka perlu sekali kita didik bagaimana keluarga kita, khususnya kaum wanita, memiliki sifat malu, terutama bila dengan laki-laki yang bukan mahram. Dulu Syekh Muzar menceritakan Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, walaupun dengan mahram sendiri nggak berani salaman, saking malunya. Walaupun dengan mahram sendiri salaman dengan wanita mahram tidak berani. Tapi kalau keadaan kita sekarang, jangan yang mahram, bukan mahram pun berani musafahah. Karena hilangnya sifat malu yang ada pada diri kita kaum wanita. Dulu pernah Maulana Abdurrahman dari Rewin, termasuk kepala madrasah, kepala sekolahnya di Pondok Rewin yang ada di markas Pakistan sana, datang ke sini, lihat suasana Temboro, Masya Allah, senang. Karena datang ke Indonesia, satu-satunya suasana yang nampak Islamnya di Temboro. Beliau senang sekali. Tapi satu yang bikin beliau kecewa. Waktu itu beliau ngasih nasihat, beberapa asatid dikumpulkan, beliau bayan di tengah beberapa asatid. Kata beliau, sebenarnya Masya Allah Temboro itu bagus, cuman satu yang membuat saya kecewa. Ketika saya naik mobil, katanya ada seorang masturoh naik sepeda motor nyalip laki-laki, katanya. Itu kalau menurut beliau, wanita berani nyalip laki-laki, ini wanita yang nggak punya rasa malu. Di tempat kita kan beda. Kalau kita biasa. Wah, pemberani. Ini
contoh sebenarnya ya untuk meningkatkan pendidikan keagamaan di tempat kita bersama-sama. Ya kalau kita bandingkan di seluruh desa-desa di Indonesia, kita di Temboro, Masya Allah, Madinatul Munawwarah panggilannya. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan kepada daerah-daerah yang memang suasana Islam sudah bertahun-tahun, itu kita ini masih sangat-sangat jauh. Sifat malunya itu masih sangat-sangat lemah. Kemudian yang kedua, tabah dalam menghadapi segala cobaan. Kita ulang, kemarin juga sudah kita singgung sedikit, kita ulang kembali. Kemarin terjemahan ada yang perlu dibenarkan. Tabah dalam menghadapi segala cobaan adalah sulit. Lebih tepat kalau diganti dengan berat. Tabah dalam menghadapi segala cobaan itu adalah berat. Akan tetapi terjemahnya dibenarkan, di situ cepat memperoleh pahala dicoret. Yang benar, akan tetapi hilangnya pahala sabar adalah lebih berat lagi. Itu kan, tetapi cepat memperoleh pahala diganti dengan tetapi hilangnya pahala sabar adalah lebih berat lagi. Kalau kita ini diuji, maka tuntutannya sabar. Sabar menghadapi ujian itu berat. Tapi kalau kita nggak sabar, nanti kita sudah susah, nggak dapat pahala sabar, nanti ruginya itu double-double lagi. Ketika Allah Ta'ala hendak memuliakan seorang hamba, di antaranya Allah datangkan ujian-ujian kepada dia. Kalau hamba tadi ridho dengan apa yang ditakdirkan untuk dia, maka Allah pun ridho kepada dia. Akan tetapi kalau dia memberontak, tidak setuju dengan takdir, apalagi menyalahkan takdir, saya ini sudah susah, dikasih susah-susah terus, kapan senangnya? Maka dia sudah susah di dunia, kemudian susah di akhirat karena mendapat murka Allah Ta'ala. Sabar menghadapi ujian itu berat, tapi lebih berat lagi kalau nggak sabar. Sudah susah di dunia, urusan dunia susah, urusan agama dapat murka Allah Ta'ala. Maka kalau kena ujian, ya disabar-sabarkan. Dalam Al-Quran, isbiru wa sobiru. Kalau isbiru artinya bersabarlah kalian, wa sobiru bersabar-sabarlah. Sabar. Kalau nggak mampu sabar, usahalah untuk bisa bersabar. Isbiru, sabarlah kalian, wasobiru, usahalah untuk bersabar. Kalau dalam doa, menangislah kalian. Kalau nggak mampu menangis, berpura-puralah atau usahalah seolah-olah menangis. Fa'ilam tabku fatabakau. Kalau nggak mampu menangis betulan, ya usaha bagaimana seolah-olah bisa nangis betulan. Ada. Supaya kita mampu bersabar dalam menghadapi ujian, diantaranya perlu kita merenung lagi dan lagi anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang sedang menghadapi ujian. Maka akan mudah bagi kita untuk bersabar. Yang ketiga, masa yang selalu silih berganti memang menakjubkan, tetapi kelengahan hati manusia kepada Allah adalah lebih menakjubkan. Pergantian hari, dulu perasaan masih bujangan, ternyata sekarang sudah punya cucu. Perasaan terasa cepat sekali. Dulu kemarin perasaan baru mulai belajar amali, tanpa dirasa ternyata sudah hampir 2 tahunan lebih. Nggak terasa, kaget loh, kok ternyata sudah ganti kitab. Dulu perasaan baru pengantin baru, ternyata loh kok sudah lama ternyata. Perasaan masih muda, ternyata loh tiba-tiba kok sudah dekat dengan alam kubur. Pergantian masa begitu cepat, begitu menakjubkan. Yang lebih mengherankan lagi, kalau ada seorang manusia
senantiasa diawasi Allah, di depan Allah, kok lupa dari Allah Ta'ala. Ini suatu hal yang aneh. Ada seorang ulama beliau mengatakan, saya ini heran karena dia ini memang sudah dapat mahabbatullah, sudah dipilih Allah Ta'ala. Yang dia herankan itu bukan kenapa manusia itu kok bagaimana orang itu kok bisa ingat kepada Allah. Justru yang dia herankan itu kok bisa manusia itu lalai dari Allah Ta'ala. Orang itu kalau sudah dipilih Allah Ta'ala, mungkin kalau kita lihat, karena kita ini begitu lemah, lihat orang zikir tawajuh berjam-jam gak bergerak sama sekali, walaupun digigit nyamuk banyak tetap tawajuh kepada Allah, gak ngantuk, gak apa-apa. Mungkin kita heran-heran, Masya Allah, kok bisa ya seperti itu. Taklim, dengarkan taklim mulai awal sampai akhir, duduk iftiros gak ganti-ganti, tawajuh gak ngantuk, terkesan kita. Tapi bagi mereka aneh, ada orang zikir kok bisa ngantuk, itu suatu hal yang aneh. Kalau kita kebalik, ada orang kok bisa zikir berjam-jam, gak ngantuk, tawajuh, digigit nyamuk, gak bergerak sama sekali, kita menganggap aneh. Karena lemahnya keimanan pada diri kita. Tapi bagi hamba-hamba Allah yang sudah dipilih Allah, lihat manusia kok bisa lalai pada Allah, itu aneh. Bagi mereka aneh. Syekh Maulana Maksum, putra Maulana Syekh Ahmad Al-Faruqi, kalau dalam silsilah Thariqah Naqsabandi mungkin yang sudah baiat dengan Syekh Umar Fatullah atau Syekh Muzair. Nanti kalau dari Syekh Muzair guru yang ke-14. Nanti kalau dari Syekh Umar Fatullah guru yang ke-15, ada namanya Syekh Muhammad Maksum. Dalam biografinya dijelaskan para ulama, semenjak umur 3 tahun, kata beliau, saya enggak pernah lupa kepada Allah walaupun satu kejadian, kecuali sekali saja. Kata beliau, mulai umur 3 tahun sampai sekarang, kata beliau, saya ini enggak pernah kok lupa dengan Allah, itu enggak pernah, kecuali sekali. Ketika saya pergi ke sawah, tanahnya berlumpur, saya pakai sandal, namanya tanah berlumpur, kaki masuk. Untuk mengangkat sandal kan agak sulit. Saya tawajuh mengangkat sandal, ketika itulah saya lupa dengan Allah Ta'ala. Tapi ketika itu juga saya ditegur, masa gitu saja lupa dengan Allah? Itu loh penggembala sapi, apa namanya, sing luku, membajak sawah dengan sapi saja enggak lupa, padahal begitu sibuknya. Tapi kamu dengan urusan sandal saja bisa lupa dengan Allah Ta'ala. Seketika itu dapat peringatan. Kalau engkau sudah dididik, sudah dipilih Allah Ta'ala, sesuatu yang aneh menurut kita itu bukan yang aneh. Sungguh sesuatu yang enggak aneh menurut kita, justru itu aneh bagi mereka. Dulu ada seorang ulama, namanya Syekh Tawus, seorang muhaddis. Saya belum tahu tahun zaman berapa, mungkin kurang lebih tahun zaman para ulama hadis, mungkin 500-an Hijriah, 1000 tahun yang lalu kurang lebih. Namanya Syekh Tawus. Itu masyhur dengan kekuatan hafalan, kecerdasannya. Maka ada seorang santri itu penasaran, saya kok dengar Syekh Tawus begitu hebat, begitu alim, hafalannya begitu kuat, saya ingin tahu seperti apa beliau. Penasaran. Maka dari rumahnya berjalan jauh sampai rumah Syekh Tawus. Ketika sampai gerbang rumah, melihat di depan rumah ada seseorang yang sudah tua, rambutnya sudah beruban, sedang membersihkan halaman rumah. Maka sang santri tadi kecewa. Masya Allah, ternyata Syekh Tawus yang masyhur namanya sekarang sudah tua. Umumnya manusia, orang itu kalau makin tua tentu mulai timbul sifat melemahnya hafalan, pandangan melemah, pendengaran juga melemah, ada yang sampai tingkatan parah, sering lupa, kadang pikun. Nah, santri tadi melihat Syekh Tawus, orang yang di depan rumah Syekh Tawus kok sudah tua, mulai timbul keputusasaan. Duh, beliau sudah tua seperti ini, apakah kekuatan hafalan hadis masih seperti dulu atau tidak?
Tapi karena sudah jauh dari rumah menempuh perjalanan ke situ, sudahlah bismillah nekat. Yang lebih mengherankan lagi ketika salam menyampaikan tujuannya jumpa dengan Syekh Tawus, mengatakan kata yang bersih-bersih tadi, mohon maaf, saya ini bukan Syekh Tawus. Syekh Tawusnya mana? Saya ini putranya katanya. Syekh Tawusnya di dalam. Lebih terkesan lagi, kaget. Anaknya saja sudah beruban seperti ini, terus Syekh Tawus seperti apa? Kemudian masuk ke dalam rumah. Beliau sudah tua, rambutnya putih, nampak kurus, lemah sekali. Tapi ketika ditanya hadis, seluruh hadis apapun yang ditanyakan bisa dijawab, tidak ada yang salah sama sekali. Kekuatan hafalan nggak kurang sama sekali, masih seperti dahulu. Maka beliau bertanya, sang santri bertanya, Syekh, apa resepnya? Tuan sudah tua begini kok hafalan masih kuat sekali, apa resepnya? Kata Syekh Tawus, seingat saya, mulai dari akil balik sampai setua ini, saya belum pernah maksiat walaupun sekejap katanya. Walaupun sekedip mata, seingat saya belum pernah kok maksiat walaupun sekedip mata. Kalau seseorang itu sudah dipilih Allah Ta'ala, yang sulit akan menjadi mudah. Tapi kalau seseorang itu belum dipilih Allah Ta'ala, yang ringan pun akan terasa sulit. Jangankan menjaga diri dari kemaksiatan, yang ringan-ringan pun kita ini masih maksiat yang ringan-ringan ini sulit menghindari. Maka pentingnya kita ini doa kepada Allah Ta'ala agar ditolong oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, peristiwa yang akan datang tentu terasa lebih dekat, tetapi maut bagi saudara tentu lebih dekat lagi. Seseorang itu menganggap masa akan datang itu terasa dekat sekali, tapi sebenarnya ada yang lebih dekat, tapi tidak dirasa. Apakah itu? Kematian. Alam akhirat itu dekat. 1 menit pun kalau sudah waktunya sudah sampai akhirat. Tapi kalau belum waktunya, ya belum sampai akhirat. Akhirat itu enggak jauh, dekat sekali seperti dengan kita. Cuma ada hijabnya saja. Kalau hijab ini hilang, langsung sampai ke alam akhirat. Sebagian ulama mengatakan bumi yang akan menjadi padang mahsyar, ya bumi yang kita tempati ini. Bumi yang akan menjadi padang mahsyar, jadi persidangan yang kita tempati ini, hanya saja oleh Allah Ta'ala dirubah. Tapi zatnya sama, tapi Allah Ta'ala rubah. Ya, kita lanjutkan. Tadi 4 perkara. Tadi kelewatan bacanya. Tadi kelewatan keliru yang baca. Yang kedua, tadi kembali ke atasnya. Yang buruk sekarang yang baik yang kedua. Tadi pemalu. Yang kedua, adil bagi semua orang adalah baik. 4 perkara baik, tapi 4 hal ini lebih baik. Tadi yang pertama malu. Tadi saya salah baca, tadi hal yang beda lagi. Adil bagi semua orang itu baik, tapi bagi penguasa adalah lebih baik lagi. Adil bagi semua orang itu baik, tetapi bagi penguasa itu lebih baik lagi. Apa itu sifat adil? Adil yang dimaksud di sini adalah at-tawassut bainal ifrat wa tafrid. Tengah-tengah, tidak berlebihan. Kalau mencintai tidak berlebihan, sebaliknya kalau membenci juga tidak berlebihan. Kerusakan umat-umat yang terdahulu kebanyakan dalam melampaui batas, baik dalam memuliakan ataupun dalam membenci. Bani Israel, khususnya orang-orang Nasrani, mereka sesat. Sebabnya apa? Memuliakan Nabi Isa berlebihan, sehingga menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Sebaliknya orang-orang Yahudi
menyikapi Nabi Isa berlebihan dalam membenci sampai tingkatan ingin membunuh Nabi Isa. Kedua golongan ini semuanya tersesat. Begitu juga zaman Sayyidina Ali. Tatkala terjadi fitnah di kalangan umat Islam, kesalahpahaman yang berakibat peperangan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, maka dalam menyikapi Sayyidina Muawiyah ataupun Sayyidina Ali ada yang berlebihan. Ada yang berlebihan dalam mencintai, mengagungkan Sayyidina Ali. Itulah kelompok Syiah. Mereka berlebihan sampai tingkatan yang berlebihan mengatakan sebenarnya yang layak jadi Nabi itu bukan Nabi Muhammad tapi Sayyidina Ali. Tapi karena waktu itu keliru, malaikat Jibril dianggap keliru katanya. Keliru, seharusnya bawa wahyu kepada Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali nggak ada, yang ada Nabi, akhirnya keliru kepada baginda Nabi. Memuliakan tetapi berlebihan. Begitu juga yang membenci Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husain yang berlebihan, jadilah kaum Khawarij. Mereka tidak mau taklim sama sekali kepada dzurriyyatur Rasul, bahkan membenci. Bahkan sampai tingkatan memusuh. Ini berlebihan. Ini pun juga kelompok-kelompok yang sesat, Khawarij. Kalau sekarang mungkin yang mirip-mirip, mungkin Wahabi dan yang lain, itu terlalu membenci dzurriyyatur Rasul, habaib berlebihan. Ini juga enggak ada. Ada yang mencintai berlebihan menjadi kaum Syiah. Ini pun juga keliru. Ahlu sunnah wal jamaah bagaimana? Tengah-tengah, at-tawasut, tengah-tengah. Tetap mencintai Sayyidina Ali, tidak berlebihan. Ya tetap memuliakan Sayyidina Ali, tapi tidak sampai berlebihan. Para ulama mengatakan antara pendapat Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, beliau berdua semuanya mustahid, semuanya dapat pahala. Hanya saja yang benar adalah ijtihadnya Sayyidina Ali. Ijtihad Sayyidina Muawiyah keliru. Walaupun keliru, tetap kita tidak sampai membenci berlebihan, tidak. Kalau orang Syiah memuliakan Sayyidina Ali berlebihan, membenci Sayyidina Muawiyah berlebihan, akhirnya sesat juga. Ahlussunnah wal jamaah tidak, sedang-sedang, tengah-tengah. Dalam mafhum suatu hadis dikatakan khairul umur awsatuha. Perkara itu yang paling bagus tengah-tengah, tidak berlebihan. Mencintai tidak berlebihan, memusuhi juga tidak berlebihan, sedang. Termasuk ajaran para ulama-ulama, khususnya para mursyid thariqat Naqsabandi, yang ngasih nasihat, jadi orang itu penampilan yang sedang. Jangan berpenampilan terlalu berlebihan, menampakkan sebagai orang yang hebat, ini pun enggak bagus. Terlalu rendah, ini pun juga tidak bagus. Dalam berpakaian jangan terlalu berlebihan, pokoknya dia harus nomor satu, ini pun juga enggak bagus. Tapi jangan dia terlalu rendah sehingga orang-orang meremehkan, itu pun juga tidak terlalu bagus. Khairul umur awsatuha, yang bagus itu sedang. Kalau sifat adil ini ada pada seseorang, itu suatu hal yang baik. Tapi kalau sifat adil ini ada para penguasa, maka hal itu lebih baik lagi. Karena kebaikan yang timbul dari sifat adil ketika dimiliki oleh para penguasa, maka akan lebih banyak lagi kebaikan yang wujud daripada yang dimiliki oleh orang-orang yang biasa. Dari segi lain, biasanya orang itu kalau punya kekuasaan, dia mudah melampaui batas. Ketika memberi penghargaan untuk menampakkan kekuasaan dia, akan memberi penghargaan yang melampaui batas. Ketika menghukum, begitu juga kadang-kadang juga melampaui batas, karena untuk menampakkan kekuasaan dia. Maka kalau sifat adil ini ada pada penguasa, hal itu lebih bagus. Yang dimaksud penguasa di sini tidaklah harus para pejabat dan yang lain, tapi setiap orang yang punya kekuasaan, seperti kepala keluarga, punya kekuasaan kepada anak istri.
Ketika anaknya umpamanya berbuat kebaikan, dipuji bagus. Tapi kalau pujian berlebihan juga kurang bagus. Ketika anak berbuat kesalahan, dicela sebagai dirian bagus. Tapi kalau mencelanya berlebihan, ini juga tidak bagus. Membantu anak itu bagus. Tapi kalau berlebihan sampai sangat manja, nanti yang rusak anak. Tapi kalau anak nggak dibantu biar mandiri, nggak dibantu sama sekali, itu juga kurang bagus, karena nanti anak itu kurang merasakan kasih sayang dari orang tua, sehingga nanti ketika tua untuk birrul walidain itu tekanannya sangat-sangat sedikit. Maka khairul umur awsatu, sedang. Yang ketiga, di sini takut bagi setiap orang adalah baik. Terjemahnya ada yang kurang pas, bukan takut, tapi taubat yang betul. Yang ketiga, taubat bagi orang yang sudah tua itu baik. Itu kan takut bagi setiap orang adalah baik, keliru dalam terjemahnya. Yang betul, taubat bagi orang yang sudah tua itu hal yang bagus. Tetapi bagi pemuda adalah lebih baik lagi. Kalau orang yang sudah tua bertobat itu sudah bagus dan sudah sewajarnya. Kenapa? Karena orang yang sudah tua itu sudah dapat peringatan banyak dari Allah Ta'ala untuk segera taubat. Di antara peringatan untuk orang tua apa? Uban yang Allah wujudkan pada rambut dia. Umumnya manusia kalau sudah uban berarti sudah tua. Berarti masa tinggal di dunia sudah tinggal sebentar lagi. Sebentar lagi akan meninggalkan dunia menuju kampung akhirat. Maka sebenarnya uban, fisik mulai melemah, mata mulai rabun, kemudian badan terasa sering sakit-sakitan. Ini sebenarnya peringatan dari Allah Ta'ala kepada orang tadi agar segera bertaubat dari sibuk dunia ganti sibuk ke akhirat. Maka kalau dia bertaubat itu sudah hal yang bagus. Tetapi lebih bagus lagi kalau anak muda sejak muda sudah ada sifat taubat. Kalau anak muda sudah bisa bertaubat itu hal yang bagus. Kenapa? Di antaranya kerusakan yang diakibatkan oleh pemuda ini nanti lebih fatal daripada yang akibat orang yang tua. Ada istilah asyababu syubatun minal junun katanya. Sifat pemuda itu merupakan cadangan dari gila. Kalau kita lihat, memang anak muda itu kadang-kadang yang mirip-mirip gila. Celana bagus dari toko di Sobat. Kan kalau pemikiran waras kan seharusnya enggak tuh. Rambut dikasih warna seperti pelangi. Potongan rambut dibuat macam-macam. Sepeda motor bagus dari dealer di Frotoli. Ya memang kata para ulama asyabab su'batun minal junun itu betul. Pemuda itu ada sedikit gilanya katanya. Maka kalaulah pemuda ini sudah timbul sifat taubat, keinginan untuk senantiasa mendekat kepada Allah sudah ada pada seorang pemuda, maka nanti kebaikan itu akan lebih banyak. Nabi pernah bersabda, innama nusirtu bisyabab. Dalam perjuangan agama ini Nabi sabdakan, penolong-penolong saya itu yang kebanyakan dari kaum pemuda. Ketika apa itu syabab? Siapakah dikatakan pemuda itu siapa? Pemuda itu yang mulai di bawah umur 40 tahun itu namanya pemuda. Dia masih dianggap pemuda. Kalau masih 40 tahun ke bawah muda. Tapi kalau 40 tahun ke atas mulai umur tua. Karena fisik manusia ini nanti mentok-mentoknya 30 sampai 40. 40 ke atas mulai ganti melemah. Maka masa muda itu mentok sampai umur 40. Nabi sabdakan innama nusirtu bisyabab. Penolong saya ini kebanyakan atau hanyalah dari kaum pemuda. Sayyidina Umar
masih muda. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, semuanya juga masih muda semuanya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman dan Ali dengan baginda Nabi umurnya masih tua baginda Nabi. Dua baginda Nabi. Sayyidina Abu Bakar dan baginda Nabi selisih umur mungkin 2-3 tahun. Sedikit selisih umur. Sayyidina Umar lebih muda lagi. Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Berarti Sayyidina Abu Bakar masuk Islam sebelum umur 40 tahun. Memang sifat pemuda ini memiliki keistimewaan yang lebih. Keberanian pemuda seseorang itu ya ketika masih muda. Tenaga seseorang kuat-kuatnya ya ketika masih muda. Maka kalau seorang pemuda sejak muda dia sudah timbul sifat taubat, ingin segera memperbaiki diri, menyesali kekurangan-kekurangan, kembali kepada Allah, maka nanti kebaikan-kebaikan yang diwujudkan akan lebih baik. Dalam fadilah amal ada Manazakara menukil suatu hadis 7 golongan yang dapat naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah seorang pemuda yang sejak muda sudah rajin ibadah. Kalau rajin ibadah mulai tua ya wajar. Tapi kalau muda sudah semangat ibadah, ini yang istimewa. Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel itu juga menjadi panglima perang. Penaklukan itu umur juga masih muda. Baru 20 tahunan kurang lebih. Yang keempat, pemurah bagi semua orang adalah baik, tetapi bagi si kaya adalah lebih baik. Terjemahnya ada yang perlu dibenarkan. Yang benar, sifat murah hati atau pemurah bagi orang kaya, bukan semua orang, diganti yang betul bagi orang kaya adalah baik. Tetapi bagi bukan si kaya, orang miskin adalah lebih baik lagi. Al-judu minal aghniya'i hasanah. Murah, dermawan bagi orang kaya itu suatu hal yang baik. Akan tetapi kalau sifat dermawan, murah hati ini ada pada orang yang fakir, ini lebih baik lagi. Apa itu sifat murah hati? Al-jud, kalau bahasa Arabnya al-judu. Apa yang dimaksud di sini? Memberikan sesuatu tanpa minta imbalan. Memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, membantu tanpa mengharapkan imbalan, yang dimaksud murah hati di sini. Kalau sifat ini ada pada orang kaya, suatu hal yang baik. Tapi kalau ada dari orang yang miskin, maka ini lebih baik lagi. Karena pengorbanan orang yang dalam kesulitan itu nilainya lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman pada perang Tabuk, mereka semuanya kurban habis-habisan, infak habis-habisan. Sayyidina Utsman ratusan kuda diinfakkan fisabilillah. Sayyidina Umar separuh harta diinfakkan fisabilillah. Kalau Sayyidina Abu Bakar seluruh harta diinfakkan fisabilillah. Kalau dilihat dari nominal jumlahnya, yang paling banyak ya infaknya Sayyidina Utsman. Tetapi dilihat dari mujahadah pengorbanannya, pengorbanan yang terbesar adalah pengorbanan Sayyidina Abu Bakar. Karena Abu Bakar mengorbankan seluruh harta, Sayyidina Umar separuh, Sayyidina Utsman cuma sepertiga. Tapi kalau dia dari nominalnya itu paling banyak Sayyidina Utsman. Tapi karena ini dari mujahadahnya lebih besar dari Sayyidina Abu Bakar, maka nilainya juga lebih besar Sayyidina Abu Bakar. Maka kalau sifat dermawan, membantu tanpa minta imbalan ini kok ada pada diri orang fakir,
maka nanti kekuatan mendatangkan nusratullah lebih besar daripada kalau ini ada pada orang yang kaya. Ada orang kaya bagus, tapi kalau ini wujud pada orang fakir akan lebih bagus lagi. Jadi kekuatan nusratullah lebih besar lagi. Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Kualitas amal, nilai amal itu dipengaruhi beberapa sebab. Ada amal ini nilainya meningkat karena tempatnya. Seperti sholat di Masjidil Haram itu dilipatkan 1.500 kali. Sholat duha 2 rakaat di masjid kita, di Temboro ini, sholat dibanding sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, sama-sama 2 rakaat nilainya berbeda. Kalau Masjidil Haram dilipatkan 1.500 kali. Kalau di tempat kita ya biasa 10 kali lipat. Kalau sholat ini dilakukan, ibadah dilakukan di Masjidil Aqsa dilipatkan 1.000 kali. Kalau di Masjid Nabawi dilipatkan 500 kali. Ini termasuk salah satu amalan itu meningkat nilainya karena dipengaruhi oleh tempat. Di antaranya lain dipengaruhi oleh keadaan. Termasuk di sini. Sama-sama sifat dermawannya, sama-sama sedekahnya. Yang satu sedekah dalam keadaan hartanya itu longgar. Memang melebihi dari keperluan dia. Orang mensedekahkan harta 10.000 dari uang dia yang 1 juta, yang dia perlukan hanya 500.000, masih sisa. Sisanya dia sedekahkan bagus. Tapi kalau ada orang punya uang cuma 100.000, yang dia perlukan ya 100.000, kemudian diinfakkan 10.000, sama-sama nominalnya, nanti nilainya berbeda. Satu orang punya uang 1 juta, yang satu infak sampai 500.000, tapi 500.000 ini memang melebihi keperluan dia. Yang satu infaknya cuma 10.000, tapi 10.000 ini adalah mengurangi keperluan dia. Yang dia butuhkan 100.000, yang ada ya cuma 100.000 dikurangi 10.000, akhirnya berkurang. Nilainya lebih tinggi yang 10.000 ini. Ini amalan bisa dipengaruhi nilainya meningkat, diantaranya sebab keadaan. Ada lagi amalan itu meningkat, diantaranya dipengaruhi oleh waktu atau mirip-mirip keadaan tadi. Seperti dalam Hayatus Sahabah jilid 1 dijelaskan, ketika seseorang itu menginfakkan hartanya fisabilillah, kurban harta saja, tapi tidak kurban waktu, hanya menyerahkan harta, orangnya nggak ikut berangkat, nanti dilipatkan 700 kali. Akan tetapi kalau dia menginfakkan harta dan juga ikut berjuang fisabilillah, maka nanti dilipatkan 700.000 kali. Sama-sama di kisah itu sahabat itu sama-sama menginfakkan unta, 1 ekor unta. Yang satu ini unta saya infakkan fisabilillah, orangnya duduk manis di rumah. Yang satu saya infakkan fisabilillah dan saya juga ikut berjuang fisabilillah. Sama-sama 1 unta, beda. Yang satu yang orangnya duduk manis di rumah, nggak ikut berjuang, dilipatkan 700 kali. Ini sudah lipatan yang besar. Tapi kalau yang infak itu juga ikut turut berjuang fisabilillah, maka dilipatkan bukan 700 kali, 700.000 kali. 700.000 kali. Beda keadaan, beda situasi, maka nilai amal juga akan berbeda. Termasuk yang meningkatkan amalan, menjadikan amalan berkualitas tinggi adalah sifat hati seseorang. Keadaan hati seseorang ini juga akan mempengaruhi nilai mutu amal itu. Dalam suatu hadis, raqa'atani min 'alimin zahidin khairun min ibadatil muta'abbidin ila akhir dahar, atau kama jaa fil hadis. 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang berilmu, lagi memiliki sifat zuhud,
hatinya cenderung kepada akhirat, lebih cinta akhirat daripada dunia. 2 rakaat yang lakukan orang seperti ini, maka lebih baik daripada ibadahnya seluruh ahli ibadah yang tidak punya sifat tadi sampai hari kiamat. Sama-sama 2 rakaatnya nilainya berbeda. Dalam suatu hadis Nabi pernah mensabdakan yang mafhumnya, sedekahnya para sahabat yang awal-awal 1 biji kurma atau bahkan sebesar biji kurma itu lebih baik daripada infaknya generasi akhir sahabat yang Islamnya akhir-akhir walaupun sebesar gunung Uhud. Satunya cuma 1 biji kurma sedikit, yang satunya 1 gunung Uhud besar. Tapi yang satu ini adalah orang yang dulu sudah korban-korban habis-habisan di awal-awal Islam. Yang satu Islamnya itu setelah terjadi futuhat, tidak merasakan susah payah dalam perjuangan Islam. Maka nilainya juga berbeda. Syekh Uzair pernah ketika ngaji Haidus Sahabah menyampaikan, keluar 3 hari di saat dulu dakwah ditolak, diusir di mana-mana, itu nilainya nggak kalah dengan yang 4 bulan sekarang ini yang diterima di mana-mana. Berbeda mujahadahnya. Dulu 3 hari itu Masya Allah beratnya nggak karuan. Berani keluar 3 hari, alamat dimusuhi keluarga, tetangga, orang kampung, pejabat, semuanya memusuhi. Kalau sekarang 4 bulan disukai di mana-mana. Mujahadahnya berbeda, maka nilai amal juga berbeda. Ada seorang waliullah namanya Syekh Ibrahim Ibnu Adham. Menjelang Ramadan santrinya usul, Syekh, ini kan menjelang Ramadan, bagaimana kalau kita pergi ke Masjidil Haram sana, biar bulan Ramadan tuh di Masjidil Haram, malam Lailatul Qadarnya di Masjidil Haram, amalannya kan nanti akan meningkat lebih tinggi lagi. Kata beliau, nggak usah jauh-jauh ke sana kalau ingin meningkat amal. Perbaiki hatimu, maka kamu akan mendapatkan Lailatul Qadar setiap malam. Maksudnya bagaimana? Bukan berarti sama, tidak. Maksudnya kalau hati itu diperbaiki, kualitas amal akan meningkat. Kalau meningkat, maka nanti tidak kalah dengan orang-orang yang buat amalan di Masjidil Haram. Maka pentingnya memperbaiki hati kita. Semoga Allah Ta'ala memilih kita, memperbaiki diri kita, membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, dihiasi dengan sifat-sifat yang mulia. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.